Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini, jadi nanti yang perkembangan dengan berkaitan dengan aswaja nanti, ya, jadi yang kemudian ini menjadi banyak sekali sekte, ya, sekte, terus banyak sekali cabang-cabang pengetahuan, cabang-cabang aliran yang semuanya ini mengatakan ahli sunnah, kemudian yang sebenarnya ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Nah, nanti kita telusuri ya. Paling tidak akar atau cikal bakal ya asal bahwa akan adanya beberapa kelompok ini sudah disinyalir oleh Kanjeng Nabi, sudah diramal oleh Nabi ya. Di antaranya melalui apa yang disampaikan oleh Abdullah ya, bin Ngamru bin Auf dari dari Umar ya, dan Umar dari Nabi SAW. Ketika itu Nabi pernah bersabda, latas lukuna sunanaman goblakum ya hadwa na'lin bina'l, berarti sungguh kamu sekalian nanti akan menitih atau melalui tradisi orang-orang sebelum kamu ya, sejengkal, lebih demi sejengkal ya, sebagainya lahir lah. Nah, kemudian nanti akan pecah ya. Nabi ketika itu mensinyalir menjadi 73 untuk kelompok Islam ya. Sedangkan untuk Yahudi ini menjadi 71 kelompok dan Nasrani menjadi 72. Nah, menurut apa yang saya sampaikan Nabi, semuanya ini akan sesat dan berdampak pada neraka, tetapi hanya satu yang akan selamat. Nah, ini Nabi ketika itu menyampaikan bahwa siapa satu itu, yang satu adalah man atau man ana wa alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti apa yang saya berada di jalur itu dan juga para sahabat. Nah, kemudian dalam hadis lain ada mengatakan ya, bahwa ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian siapa yang menjadi ahlu sunnah wal jamaah sebenarnya adalah ini yang menjadi misteri. Sehingga masing-masing kita semua ya perlu untuk selalu mencari, ya, paling tidak diharapkan kita tidak salah jalan lah. Ya, nah, untuk menemukan hal yang tidak salah jalan, kita berusaha untuk ya, mencoba menitih melalui rasio dan dalil akli. Nah, ketika dalil akli dan dalil akli ketika itu sesuai, ya kita lakukan dengan harapan mudah-mudahan itu yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi, itu kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena tentunya Tuhan membekali kita rasio, membekali kita ya kitab suci dan sebagainya, ini paling tidak untuk dijadikan iktibar, pelajaran dan renungan kita sehingga kita mampu mencapai keselamatan. Gitu. Nah, kemudian dari seluruh cabang kelompok ya, yang jumlahnya nanti 73 pecahnya umat Islam, ini ujungnya ya, ini paling tidak nanti ya ada 10 kelompok nanti dari 73 ya, kelompok Islam ya. Jadi Nabi kan misalnya bahwa umat saya akan pecah menjadi 73 kelompok. Nah, ini kalau menurut apa yang disampaikan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa 73 pecahnya umat Nabi ini nanti besarnya ada 10, yaitu yang pertama adalah ahli sunnah wal jamaah, khawarij, syiah, mu'tazilah, murjiah, musyabihat, jahmiyah, dururiyah, najariyah, dan kilabiyah. Ini ya. Ini 10 daripada cikal bakal munculnya atau pecahnya umat Islam menjadi 70. Ini awalnya sudah terkotak menjadi 10. Ini. Lah, terus kemudian dari 10 kotak itu nanti ya, ahli sunnah ini hanya satu wadah atau satu kotak. Terus khawarij ini pecah menjadi 15 kelompok. Mu'tazilah kemudian pecah menjadi 6 kelompok, Murji'ah pecah menjadi 12 kelompok,
Syiah pecah menjadi 32 kelompok, Jahmiyah, Najariyah, Dzuriyah dan Kilabiyah semuanya hanya satu sekte, satu kelompok. Sedangkan musyabihat ini nanti pecah menjadi 3 kelompok. Nah, sehingga ketika perhitungan kayak gitu maka jumlah total ini menjadi 73 kelompok sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kelompok An-Najiyah, kelompok yang selamat, ini adalah kelompok-kelompok yang mereka tergabung dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma pertanyaannya, Ahli Sunnah wal Jamaah yang selamat dan dinilai sebagai Ahli Sunnah yang siap untuk mendapatkan keselamatan itu, Ahli Sunnah yang seperti apalah ini yang perlu untuk dipelajari. Ini ya. Adapun pertama kelompok-kelompok ada kelompok yang disebut dengan kelompok An-Najiyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ini semuanya menekankan kepada keyakinan bahwa seluruh makhluk di dunia ini semuanya tunduk dan dipaksa oleh kehendak Tuhan. Dengan kata lain, sesuai dengan keyakinan daripada kelompok An-Najiyah, kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah, bahwa manusia ini tidak punya upaya apapun, sehingga semua yang kita lakukan ini semata-mata sudah ketetapan Tuhan, dan kita sebagai manusia biasa tidak punya tingkah pola apa-apa. Sehingga kalau kita menengok berdasarkan kelompok Najiyah, Qadariyah dan Mu'tazilah, kita bisa makan. Ini bukan kita yang berbuat, tapi murni itu adalah karena Tuhan menghendaki. Jika Tuhan tidak berhendak, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan makan pun kita tidak bisa. Meskipun misal nasi, lauk pauk sebagainya sudah siap di hadapan kita, tapi jika Tuhan tidak menghendaki, tidak. Nah, ini untuk kelompok Najiyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Sehingga manusia hanya murni seperti wayang dalam perwayangan yang secara mutlak ini hanya bergerak atau tidak, ini terserah dalang. Nah, ini menurut pendapat aliran atau kelompok An-Najiyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Nah, monggo. Pendapat yang keyakinan yang kayak gini berkaitan dengan tingkah dan gerakan manusia, apakah ini sesuai atau tidak? Silahkan Anda boleh untuk merenung, merenungkan hal tersebut kepada diri kita. Sehingga nanti kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, iradah dan penciptaan Tuhan ini murni itu semua, sehingga kita tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha, sehingga apa yang kita lakukan ini bukan kita tapi Tuhan. Sehingga nanti bisa berkaitan pendapat itu bisa berbenturan dengan adanya ayat-ayat Quran sebagian diantaranya ketika itu dalam surat Ar-Ra'd kalau tidak salah, Tuhan pernah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah. Lah, ini tentunya akan berbenturan dengan pendapat sekte atau kelompok Najiyah, Qadariyah dan Mu'tazilah yang mengatakan semuanya ada di tangan Tuhan. Ini sekilas ya. Nah, terus kemudian yang dinamakan nanti dengan kelompok Murji'ah nanti. Kelompok Murji'ah ini nanti ada yang satu kelompok
ini yang mengatakan dengan pendapat istisnaiyah alias apa? Jadi ketika ini pendapat kelompok Murji'ah bahwa kalau saya mengatakan saya mukmin, insya Allah, ya, misal, lah kenapa kayak gitu? Karena pada dasarnya kita mukmin atau tidak ini bukan di tangan kita. Lah semuanya apa? Ya kita hanya berharap. Kalau Murji'ah ya kita hanya roja. Ya, meskipun saya mengaku iman, ini pendapat Murji'ah ya. Saya mengaku iman, tetapi Tuhan tidak menilai dan tidak menganggap iman, maka tidak ada artinya apa-apa. Nah, oleh sebab itu perlu selalu adanya insya Allah. Sehingga ketika kita sudah komunikasi kayak gini, ini apa sudah komunikasi atau belum? Nah, oleh sebab itu cara Murji'ah lagi apa? Lagi daring insya Allah terus kayak gitu. Ini Murji'ah sekilas ya. Pendalamannya itu nanti ke depan insya Allah ya, kalau saya bisa ya. Terus yang berikutnya adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Rafidhah An-Nasibah ya. Ini ya. Alias apa? Kelompok Rafidhah ya, yang disebut dengan kelompok Rafidhah Nasibah karena mereka punya keyakinan atau ya iktikad mereka adalah bahwa ya, imam ya, ini harus ditegakkan sesuai ya, dengan adanya akad. Jika tidak, maka tidak bisa diadakan suatu imam. Ya. Sehingga apapun yang harus mereka lakukan ini harus berdasarkan apa yang dipilih oleh imam yang sah menurut mereka. Jika imam yang sah menurut mereka tidak menetapkan, maka tidak boleh melakukan apa yang tidak ditetapkan oleh imam. Ini berkaitan Rafidhah An-Nasibah. Nah kemudian disebutnya suatu kelompok dengan kelompok Jahmiyah, Najariyah dan Musabihat ya. Ini karena mereka ya, kayak kelompok Jahmiyah, Najariyah dan Musabihat ini berkeyakinan bahwa sifat-sifat yang dimiliki Allah ini tidak ubahnya seperti sifat yang dimiliki oleh manusia. Sifat misal Allah memiliki sifat ilmu, pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan Tuhan ini tidak ubahnya seperti ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Sifat kudrat, kuasa Tuhan, begitu sifat kuasa Tuhan ini juga tidak ubahnya seperti kemampuan kita. Hidup Tuhan juga tidak ubahnya seperti hidup dan kehidupan yang ada pada jiwa kita dan sifat-sifat yang lainnya. Pokoknya menurut paham yang sekilas, menurut paham Jahmiyah, Najariyah, Musabihat ini bahwa sifat-sifat Tuhan ini tidak ada ubahnya seperti sifat manusia. Ini ya. Nah, terus kemudian ada kelompok yang disebut dengan kelompok Al-Batinah Al-Haisuriyah. Nama kelompok ya. Ini jadi pendapat mereka, keyakinan mereka bahwa segala informasi atau segala yang ada ini tergantung kepada bekas atau terhadap apa yang ditimbulkan oleh sesuatu. Ya. Maksudnya berkaitan dengan kelompok Al-Batinah Al-Haisuriyah, misal kalau ada asap, ada api. Ini menurut mereka. Lah, apakah ini memang semuanya kayak gitu? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Nah, karena apa? Kenyataannya sering kali kita menemukan asap, tidak kita menemukan pembakaran. Di mana? Misal dalam kondisi di daerah dataran tinggi, ketika dingin ini mulai datang, maka kita akan mengeluarkan asap, misal dari pernafasan kita maupun asap dari unsur panas-panas bumi yang tentunya itu tidak menunjukkan adanya api, sehingga bisa dikatakan kebanyakan dari keyakinan yang dipegang oleh Al-Batinah Al-Haisuriyah ini bahwa ya,
informasi berdasarkan kepada bekas. Jika ada bekas A, maka berarti ada bekas B. Contoh lain, kalau ada bekas telapak kaki, maka menunjukkan adanya orang yang lewat di situ. Ya memang sekilas benar, tapi tidak mutlak kayak gitu. Ya, karena bisa jadi bekas yang tertinggal ini sebenarnya adalah bukan bekas apa yang kita maksud. Ini. Ya. Nah, kemudian ada nanti yang menyebutnya dengan ya nama-nama pada ahli hadis, disebut ahli hadis dan ahli sunnah dan sebagainya. Itu sekilas secara global berkaitan dengan kelompok-kelompok besar dan pokok keyakinan yang menjadi pegangan mereka. Ya nanti. Lah, kita masuk kepada kelompok Khawarij. Ini sebenarnya kelompok Khawarij tadi di awal ya, sudah disebutkan bahwa ya, kaum Khawarij ini akan pecah menjadi berapa tadi? Kaum lupa ya. Jadi kaum Khawarij ya, kalau Mu'tazilah tadi pecah menjadi 6 kelompok atau ya, jadi aliran yang mengatakan atau mendesimasikan bahwa dirinya adalah berpegang pada Mu'tazilah ini pecah menjadi 6 bagian, sedangkan yang Khawarij ini pecah menjadi 15 bagian. Nah, oleh sebab itu maka Al-Khawarij karena pecah menjadi 15, tentunya mereka punya nama dan punya julukan untuk masing-masing ya. Nah, kemudian pada dasarnya kenapa Khawarij ini disebut dengan nama Khawarij atau sekte ini dinamakan sebagai sekte Khawarij. Ini pertama kalau tidak adalah karena keluarnya mereka dari ya, kelompok Ali ketika adanya tahkim berkaitan dengan Ali Muawiyah ya, perang antara pasukan Ali dan Muawiyah, kemudian pasukan Muawiyah yang kalau tidak salah dipakai oleh Abdurrahman ini kemudian mengajak berunding ya, dengan ajakan mereka dengan simbol mereka mengangkat Al-Quran dengan di ujung tombak, akhirnya Ali mau damai dan sebagainya. Nah, dengan adanya ketidaksetujuan kelompok ini kepada apa yang dilakukan Ali, yang mana menurut mereka Ali tetap harus memerangi Muawiyah karena ketika itu Ali adalah sebagai imam yang sah dan sudah baiat, sedangkan Muawiyah adalah yang menjajah, maka tidak, menurut mereka tidak layak Ali untuk turun mengambil perdamaian sesuai dengan apa yang diminta oleh mereka. Nah, karena ternyata sekte Ali kemudian ya, mengikuti permintaan kelompok Muawiyah, maka kaum Khawarij yang tidak setuju ini akhirnya mengeluarkan diri dan mendirikan suatu kelompok yang kemudian disebut dengan kelompok Khawarij, adalah kelompok yang mewadai orang-orang yang keluar dari apa yang diambil oleh Ali. Nah, ini. Ya. Nah, kenapa? Ini kemudian kaum Khawarij ini juga disebut juga dengan nama lain yaitu muhakamah. Nama muhakamah. Ya. Lah kenapa? Karena mereka disebut atau kaum Khawarij ini disebut dengan kaum muhakamah karena kaum Khawarij ini tidak sepakat alias mengingkari dan tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Abu Musa al-Asy'ari dan oleh Amr bin As. Ya. Kenapa? Karena menurut pendapat kaum Khawarij, kenapa keputusan Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As ketika adanya tahkim antara Ali dengan Muawiyah dimaksud oleh mereka berdua, mereka tidak menyetujui keputusan yang diambil karena menurut Khawarij bahwa tidak ada keputusan kecuali milik Tuhan. Dan
karena semua keputusan dan semua hukum hanya milik Allah, maka apa atau keputusan apa yang ditetapkan oleh persidangan antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As bukan suatu hukum. Sehingga ketika itu harus diterapkan, hasil keputusan atau hasil musyawarah dua kelompok ini harus ditetapkan, maka itu adalah hukum yang tidak sah. Oleh sebab itu kemudian kaum Khawarij ini tidak mau menerima dan mengeluarkan diri dari kelompok itu dengan menganggap merdeka dari keputusan itu dan mengembali bahwa semuanya keputusan milik Tuhan dan hanya hukum Tuhan yang berkata. Maka mereka kemudian akhirnya khoroja, keluar dari kancah permasalahan itu dan menjadi kelompok tersendiri. Kemudian ketika kayak gitu mereka merasa merdeka untuk melakukan apapun sesuai dengan putusan Tuhan, sehingga keputusan manusia tidak ada dampaknya apa-apa. Nah, oleh sebab itu kemudian kelompok Khawarij ini yang mengatakan bahwa adanya kemerdekaan dan keputusan hanya milik Tuhan, maka kemudian Khawarij disebut dengan nama kelompok Haruriyah. Nah, ini apakah ini yang kemudian muncul menjadi HTI, gerakan kemerdekaan ya. Kira-kira ini yang perlu kita telusuri terus nanti. Ini ya. Lah kenapa mereka kemudian dikatakan Haruriyah? Ada yang mengatakan sebenarnya berkaitan dengan Haruriyah, bukan adanya kemerdekaan yang mereka tuntut, tetapi ini ada yang mengatakan bahwa karena tempat yang menjadi pusat, corong penyebaran ajaran dan keyakinan Khawarij ini bertempat di daerah Harura, tempat Harura. Ini masih cerita pokoknya. Ya. Nah, kemudian di sisi lain, ya, kaum Khawarij ini juga disebut atau memiliki nama dan memiliki laqab, julukan lah istilah kita, dengan kelompok Asyurah. Ya. Surah. Kenapa disebut dengan kelompok surah? Karena mereka menganggap bahwa mereka sudah menjual dirinya di jalan Allah. Berarti kelompok keyakinan mereka, diri saya jual kepada Tuhan. Nah, kemungkinan berakar dari ini, kemungkinan nanti mereka siap untuk bom bunuh diri. Karena menganggap bahwa dirinya sudah dijual kepada Allah. Tetapi apakah kayak gitu? Nah, ternyata kalau kita tengok kepada suatu Al-Quran, sebenarnya bukan menjual diri atau memperdagangkan diri kita kepada Allah, ini bukan kayak gitu. Ya, nanti. Karena misal kita bisa lihat di surat Shaf ya. Salah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusihim sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu kalau saya tunjukkan kepada perdagangan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih? Yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu, dan kemudian berjuang dengan harta dan jiwanya. Nah, kemudian menurut saya kalau melihat ayat itu, maka keyakinan kaum Khawarij yang mengatakan bahwa mereka telah menjual dirinya kepada Allah atau di jalan Allah, ini kurang tepat ya, nanti ya. Nah, kemudian maksudnya apa? Bisa jadi berkaitan bahwa saya menjual diri saya di jalan Allah. Ini bisa jadi saya membeli atau menjual diri saya dengan pahala Allah dan dengan ridho Allah juga, kira-kira. Ini konsekuensinya sebenarnya benar untuk keyakinan kayak gini ya, karena kalau kita sudah menjual dengan pahala Tuhan, ya nanti kira-kira bisa melakukan hal-hal yang memang disukai Tuhan atau tidak. Nanti satu. Yang berikutnya,
Nah, ya, yang berikutnya. Nanti kaum Khawarij disebut juga dengan kaum Al-Mariqah. Disebut ya, ada istilah Khawarij disebut dengan kelompok Mariqah. Kenapa disebut Mariqah? Ya, Mariqah ini sebenarnya berasal dari Maroko. Ya, Maroko dalam bahasa Arab ya, mimroko, yang artinya keluar. Kenapa kemudian kaum Khawarij disebut Mariqah ya? Karena keluarnya mereka dari rel agama. Dan kata lain, ya, Khawarij atau kelompok Khawarij adalah kelompok-kelompok Islam yang pada dasarnya sudah keluar dari rel ajaran Islam yang dikumandangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun berkaitan dengan kaum Khawarij yang disebut dengan kaum Mariqah, ini sudah diramalkan oleh Nabi SAW ya, sebagiannya dalam satu hadis nanti bi'annahum yamruquna minaddin kama yamruqu syahma minar ramiyah summa la yamuduna fiha. Jadi Nabi pernah meramalkan bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama sebagaimana keluarnya atau lepasnya anak panah dari busurnya, sehingga anak panah itu tidak pernah akan kembali kepada busur itu. Ya. Ini al-hadis ini menunjukkan ya, adanya kelompok yang keluar dari agama dan Islam. Ya. Terus kenapa kira-kira Khawarij disebut sebagai kelompok yang keluar dari agama dan keluar dari Islam? Ya karena ya mereka memang keluar dan mengeluarkan diri dari ajaran-ajaran Islam fundamental, ya, atau ajaran yang fundamental dari ajaran Islam itu sendiri. Ya. Namanya apa? Ya, karena mereka satu memecahkan agama dan keyakinan, ya wasyarodungan, dan mereka lari dari ajaran agama, ya, serta lari dari jamaah. Nah, kemudian maka mereka ya tersesat di jalan petunjuk dan keluar dari baiat terhadap penguasa yang sah. Kemudian mereka berupaya untuk melakukan ya, upaya pemberontakan terhadap imam atau pemimpin yang sah, serta mereka kemudian yang lebih lagi, mereka menghalalkan darah siapapun yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, serta hartanya pun berhak untuk boleh dan halal untuk dirampas. Ini yang paling menonjol, yang menunjukkan bahwa Khawarij disebut dengan Mariqah. Lah kenapa kayak gitu? Bukti pada awal munculnya Khawarij ini, ya, kaum Khawarij ini kemudian menghalalkan siapa saja yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Yang tidak sesuai dengan keyakinannya nanti akan dianggap ya, oleh mereka halal untuk dibunuh siapapun. Bahkan oleh sebab itu ngali pun berhak untuk dibunuh. Karena apa? Tidak sesuai dengan mereka. Nah, inilah yang perlu kita hindarkan. Padahal jelas ajaran Islam ini ya mengharamkan atau mentidakbolehkan membunuh orang yang sudah bersyahadat. Dan orang yang sudah bersyahadat ini cara agama Islam hanya boleh untuk dibunuh, diperangi apabila mereka melakukan salah satu dari 3 hal yang menuntut adanya ya kisos misal, atau adanya tahkim, yaitu
umir itu bi an kutulinas hatta yasyhadu alla ilaha illallah. Fa in qalu saya sebagainya. Ya. Jadi Nabi diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apabila dia sudah fa in qalu la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan syahadat itu, maka haramlah darah mereka, harta mereka, harga diri mereka dan semuanya, kecuali bila bisa lasin, kecuali dengan 3 hal. Ya, sebagainya. Nah, ini diantaranya yang berkaitan dengan segelas ya, dengan Khawarij. Ya, Khawarij ini. Lah, kemudian tadi dikatakan Khawarij ini pecah menjadi 15. Dari 15 itu apa saja? Jadi 15 sekte yang ada pada Khawarij, diantaranya pertama adalah kelompok atau sekte yang disebut dengan An-Najdah. An-Najdah. Lah, kelompok Khawarij Najdah ini adalah kelompok Khawarij yang mereka menyandarkan dirinya kepada pemimpin mereka, Najdah bin Ngamir Al-Hanafi, Yaman. Ya, mereka berdomisili di Yaman, Yamamah dan Tamim. Ini. Jadi saya ulangi lagi, yang kelompok yang pertama adalah kelompok Khawarij yang menyebut namanya atau dikenal dengan nama An-Najdah, adalah kelompok-kelompok Khawarij yang mereka ikut imam mereka, yaitu Imam Najdah bin Ngamir Al-Hanafi yang berdomisili di Yamamah dan Tamim. Nah, mereka adalah para pengikut Abdullah bin Nasir. Nih, ya. Nah, berkaitan pendapat yang menonjol atau keyakinan yang menonjol dari kaum Khawarij Najdah adalah mereka berpendapat bahwa nanti siapa yang melakukan suatu kedustaan, ya, ataupun siapa saja yang melakukan dosa besar dan dia bergelimang dengan dosa besar itu, ya, maka dia musyrik. Ini kira-kira gimana ini kalau kita? Jadi menurut keyakinan Khawarij yang menamakan dirinya dengan An-Najdah, ini keyakinan mereka adalah siapapun yang melakukan suatu kedustaan atau melakukan suatu dosa kecil tapi terus menerus, maka dia sudah musyrik. Ya. Nanti. Kemudian apabila mereka, ya, berarti menurut mereka orang yang melakukan zina, meminum, mencuri, meminum khamr, ya, tapi dia tidak bergelimang, ya, hanya sekali, misal 2 kali, maka dia tetap muslim menurut mereka. Ya. Kenapa? Wah, karena mereka tidak butuh pada suatu, ya, imam karena yang mereka butuhkan atau yang wajib bagi mereka adalah mengetahui kitab Allah cukup bicara mereka. Ini pendapat Khawarij An-Najdah. Nah, kelompok Khawarij yang kedua adalah kelompok Khawarij yang disebut dengan kelompok Khawarij Al-Arzaqah. Kelompok Khawarij kedua Al-Arzaqah ini adalah mereka kelompok Khawarij yang mengikuti, ya, atau para pengikut Nafi' bin Arzaq. Nah, kelompok Khawarij Arzaqah ini berpendapat bahwa, ya, bahwa setiap dosa besar adalah kufur. Ya, jadi setiap dosa besar adalah kekufuran. Dan setiap negeri adalah darul kufur, negeri kufur. Jadi kembali lagi, ya, menurut Khawarij Arzaq ini berpendapat, ya, kembali lagi, bahwa seluruh atau setiap dosa besar ini akan menyebabkan kekufuran bagi pelakunya, dan, ya, setiap negeri adalah pada dasarnya negeri kufur.
pendapat selanjutnya dari kaum Arzaqah ini bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As radhiyallahu anhu keduanya adalah orang yang telah kufur kepada Allah ketika mereka melakukan tahkim terhadap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nanti dalam hal untuk mendamaikan rakyat dalam perangnya Muawiyah karo Ali kemarin ya. Perang ya Siffin ya, Jamal dengan Ali dengan Aisyah ya. Ini suatu hal yang sangat besar ya. Dan pendapat selanjutnya berkaitan dengan Khawarij sekte Arzaqah ini bahwa boleh membunuh anak-anak orang-orang musyrik dan mereka ya, Khawarij Arzaqah berkeyakinan terlarangnya rajam. Dan orang yang melakukan tuduhan perzinahan terhadap seorang yang muhson, mereka tidak boleh dihad. Ya. Tetapi orang yang menuduh wanita muhsonah, wanita yang sudah punya suami atau wanita yang sudah pernah menikah, kemudian orang itu dituduh berzina, maka penuduhnya dihad. Nah, ini sebagian atau sebagian besar, kebanyakan biasanya ini adalah bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Karena kayak apapun tidak diperbolehkan membunuh anak kecil. Kemudian ya, Islam jelas menetapkan hukum rajam. Ya, bahwa orang yang menuduh zina, waladin yarmunal muhsanati sumalam yatu barbati syuhada fajlidu ya benar sebagainya, dan mereka meniadakan. Kira-kira bagaimana pendapat kita dengan mereka? Ini berkait keyakinan kelompok daripada Arzaqah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelompok Khawarij yang dinamakan sekte Al-Fadkiyah. Nah, kelompok Khawarij Al-Fadkiyah ini adalah kelompok Khawarij yang menyandarkan namanya kepada Ibnu Futek, ya, pemimpin. Nah, terus kemudian nanti ada selanjutnya kelompok Khawarij Al-Ngatwiyah yang ini menyandarkan dirinya kepada Ngatiyah bin Aswad sebagai pemimpin daripada sekte ini. Kemudian adalah kaum Khawarij yang Ngajaroh, ya. Kaum Khawarij Ngajaroh yang ini adalah merupakan ya, kelompok yang besar, termasuk pengikutnya banyak, dan diantara juga ya, nanti ada Khawarij Al-Yamuniyah ya, keseluruhannya ya ke mereka ya, nanti bahwa mereka membolehkan jadi kelompok Al-Fataqiyah, Ngatwiyah ya, Ngajariyah, Ngajarodah dan juga Ayamuniyah ya. Ini mereka semuanya berkeyakinan bahwa boleh atau ya, sahnya ya, anak perempuan dari anak laki-laki, jadi cucu perempuan dari anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki. Ini boleh dinikah. Ini menurut keyakinan Al-Fatqiyah, Al-Ngatwiyah, Ngajarodah dan Yamuniyah, yang Khawarij sekte itu. Ya. Alasannya apa? Alasan mereka bahwa diperbolehkannya seseorang menikahi cucu perempuan dari anak. Dan misal saya punya anak laki-laki saya nanti punya anak perempuan, maka anak perempuannya anak saya boleh saya nikahi. Dan sebagainya. Alasannya mereka mengatakan kayak gitu karena mereka empat kelompok tadi, Al-Fatqiyah, Ngatwiyah, Ngajarodah dan Yamuniyah ini berpendapat bahwa surat Yusuf bukanlah Al-Quran, alias surat Yusuf bukan surat yang ada dalam Al-Quran. Ini pendapat mereka.
Nah, Khawarij yang selanjutnya adalah Khawarij Al-Ghazamiyah. Ya, ini. Yang mana perbedaan mendasar daripada kelompok Khawarij Ghazamiyah ini adalah mereka ya merupakan satu-satunya kelompok Khawarij yang mengatakan bahwa kekuasaan dan atau ya al-wilayah dan mengadawah nanti akan bersatu atau menjalin hubungan bilateral ataupun permusuhan. Ini merupakan dua sifat yang ada pada zat Allah. Nanti. Nah, kemudian kelompok Al-Hajimah ini ya, nanti pecah menjadi kelompok ya, Al-Ma'lumiyah nanti. Nah, kelompok yang kemudian ketika ya kelompok Al-Ghazimah ini berubah nama menjadi kelompok Al-Ma'lumiyah, mereka berpendapat bahwa ya siapa saja yang tidak mengetahui Allah, nama-nama Allah, ya, maka dia adalah orang besar, Jadi pendapat ulangi. Berkaitan dengan Khawarij yang disebut sekte Ngajimiyah ya. Ini kemudian menjadi cabang menjadi Ma'lumiyah. Mereka berpendapat bahwa siapa saja yang tidak mengetahui Allah dan nama-nama Allah, mereka adalah termasuk orang yang al-jahil, orang yang bodoh. Dan ya, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ya, atau perbuatan manusia ini bukanlah makhluk Allah ya. Sebagainya. Ini Ngajimiyah ya. Nah, kemudian asal atau induk daripada 15 sekte itu ya berkaitan pokok keyakinan adalah satu al-majhuliyah. Nanti keyakinan majhuliyah tadi yang berpendapat yang sekarang dengan kelompok atau faham majhuliyah adalah ya, siapa saja atau saya ulangi tadi ya, dikatakan bahwa kelompok sekte ya, pecahan daripada Khawarij yang disebut dengan Al-Ghazimah ini yang kemudian dikenal dengan Ma'lumiyah ini nanti akan pecah menjadi beberapa sekte lagi. Di antaranya adalah Majhuliyah. Kelompok sekte Majhuliyah ini adalah kelompok yang berpendapat bahwa orang yang mengetahui Allah dengan sebagian namanya ya, dan ya, jadi orang yang mengetahui akan keberadaan Allah meskipun hanya melalui sebagian nama-nama Allah, maka dia adalah orang yang alim, orang yang mengetahui, sedangkan ya dan tetapi jahil atau tidak mengetahui dengan sebagian yang lain. Jadi Majhuliyah. Nah, kemudian ada kelompok lagi, kelompok dari Khawarij tadi, kelompok Al-Akhnasiyah. Kelompok Khawarij Akhnasiyah ini adalah sekte kelompok Khawarij yang menyarankan dirinya kepada seorang laki-laki ya, sebagai pemimpin mereka yang memiliki nama Akhnas. Nah, kelompok atau sekte Khawarij Akhnasiyah ini berpendapat bahwa ya, sayyid atau pemimpin ini boleh mengambil ya, zakatnya sayyid atau majikan ya, sayyid atau majikan boleh mengambil dan boleh menarik zakat dari budaknya ya. Dan zakatnya itu boleh diberikan kepadanya alias seorang majikan boleh memberikan zakatnya atau membayarkan zakatnya kepada hambanya atau kepada budaknya jika budaknya ini membutuhkan. Ini pendapat sekte Khawarij Akhnasiyah. Nah,
Kemudian sekte Khawarij yang lain adalah sekte Khawarij As-Sofriyah. As-Sofriyah. Ya. Kelompok Sofriyah ini ya, ini adalah kelompok ya, yang menjadi pecahan daripada Ahnasiyah. Nah, kelompok As-Sofriyah ini mengira atau berkeyakinan bahwa orang yang mengetahui Allah dan mengkufuri apa yang selain Allah, baik Rasul, surga maupun neraka, dan mereka melakukan seluruh jinayat, baik membunuh dan sebagainya, menghalalkan zina, maka dia bersih atau lepas dari kemusyrikan. Kenapa? Karena menurut kelompok Khawarij sekte As-Sofriyah, kemusyrikan hanya terdapat atau hanya diperoleh oleh orang yang tidak mengetahui Allah, mengingkarinya saja. Oleh sebab itu, kembali lagi, semoga milih yang mana. Tapi kalau bisa jangan ini, karena banyak merugikan kehidupannya. Jadi saya ulang lagi, kelompok Sofriyah adalah kelompok pecahan dari sekte Ahnasiyah. Keyakinan yang dipakai oleh kaum Sofriyah ini bahwa orang yang mengetahui Allah, orang yang ma'rifatullah, serta kufur terhadap sesembahan selain Allah, baik Rasulnya, termasuk surga maupun neraka. Sehingga ini jadi ketika Sofriyah ini, kalau melihat ke Sofriyah, ya, yang penting kita ma'rifatullah, tidak percaya Rasul, tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Bahkan dia melakukan segala jenis kriminal, bahkan menghalalkan zina. Maka menurut Sofriyah, orang yang bersangkutan tidak musyrik atau bebas dari musyrik. Karena menurut mereka, musyrik atau tidak ini hanya tergantung kepada tahu pada Allah atau tidak. Kalau dia tidak tahu pada Allah berarti dia musyrik. Kalau dia ingkar kepada Allah berarti dia musyrik. Tetapi kalau dia tahu tentang Allah dan tidak ingkar Allah, maka dia musyrik. Nah, ini rasio, di rasional itu nyambung atau tidak, ya. Tapi sulitnya itu nyambung. Satu. Begitu juga, ya. Berkaitan dengan keyakinan lain yang ada pada kaum Sofriyah. Mereka mengira bahwa ya nanti Al-Hayron, ya. Hayron yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah untuk para kelompok, ya, kelompok dan sahabatnya, orang-orang yang kelompoknya si Ahnas ini, ya, yang nanti mengajak kepada petunjuk. Nah, siapa? Mereka kelompok-kelompoknya Ahnas, mereka adalah para penduduk tanah Nahrawan ketika itu. Nah, kelompok sekte Khawarij yang lain selanjutnya adalah kelompok As-Saltiyah. Nah, kelompok As-Saltiyah ini adalah kelompok yang menyandarkan dirinya kepada seorang yang cara pandang menjadi penolong dan pemimpin mereka, yaitu Utsman bin Salat. Utsman bin Salat ini berpendapat dan mengaku bahwa siapa saja yang mengijabai atau mengiyakan, menyambut pada kami dan pasrah dan atau sehingga orang ya terus kemudian anak kecil, maka baginya belum ada Islam sehingga dia mampu mengetahui, atau ketika belum tamyiz maka belum Islam. Dengan kata lain, anak yang terlahir dari seorang Islam, bahkan termasuk dari kelompok mereka sendiri, yang ketika belum tamyiz mereka belum bisa disebut Islam. Terus kemudian orang yang diajak, didakwai oleh mereka, tapi tidak mau menerima, maka
harus dibunuh. Ini keyakinan dan paham yang dikembangkan oleh Utsman bin Salat yang kemudian disebut dengan sekte Khawarij As-Saltiyah. Selanjutnya, kelompok selanjutnya adalah kelompok Khawarij yang menamakan diri sebagai kelompok Abadiyah, yang mereka mengira atau mereka menganggap bahwa seluruh apa yang diwajibkan Allah kepada makhluknya adalah iman. Cukup itu, karena iman. Dan seluruh dosa besar yang dilakukan ini akan menyebabkan kufur nikmat, bukan kufur syirik. Ini pendapat Abadiyah. Dengan kata lain, saya kembali lagi, keyakinan yang ditanamkan oleh kelompok atau sekte Khawarij Abadiyah ini bahwa seluruh apa yang diwajibkan Allah kepada makhluknya hanya iman, dan bahwa orang yang melakukan dosa besar dia hanya kufur nikmat, bukan kufur syirik. Ini pendapat sekte Abadiyah. Selanjutnya, kelompok sekte Khawarij yang selanjutnya adalah sekte Al-Baihasiyah. Al-Baihasiyah, kelompok Al-Baihasiyah ini ada kelompok Khawarij yang disandarkan kepada pimpinan mereka, yaitu Abi Baihas. Abi Baihas, yang mereka memiliki keyakinan dan keyakinan tersendiri berbeda dengan Khawarij yang lain, yaitu mereka menganggap bahwa seorang tidak bisa disebut muslim sehingga dia mengetahui seluruh apa yang dihalalkan Allah untuknya dan diharamkan oleh Allah untuknya dengan mata sendiri dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, menurut pendapat Khawarij Al-Baihasiyah, misalnya, saya tidak bisa disebut muslim kalau saya belum mengetahui seluruh apa yang dihalalkan, diharamkan Allah kepada saya. Saya kira ini halal atau tidak ya? Kok saya tidak ngerti? Berarti belum muslim. Kok ini haram atau tidak ya? Saya kok belum ngerti, berarti belum muslim. Ini menurut kelompok Khawarij sekte Al-Baihasiyah nanti. Dan di sisi lain nanti kelompok Baihasiyah ini juga memiliki keyakinan lain, karena diantara mereka juga ada kelompok berikutnya adalah diantaranya adalah pendapat lain dari mereka adalah siapa saja yang terjerumus dalam suatu dosa yang haram, maka dia tidak kufur sehingga dia dilaporkan kepada pihak yang berwajib, itu berwenang pemerintah yang sah menurut mereka, dan kemudian dilaksanakan had. Lah, ketika itu barulah yang bersangkutan ini disebut kufur. Ini pendapat lain dari Al-Baihasiyah. Selanjutnya adalah kelompok Khawarij, selanjutnya adalah kelompok Asyam Rohiyah. Kelompok Samrohiyah ini disandarkan kepada Abdullah bin Samroh yang meyakini bahwa membunuh kedua orang tua halal. Ini sekte Khawarij Al-Syamrohiyah yang keyakinannya kelompok Khawarij Syamrohiyah ini bersandar kepada pimpinan mereka adalah Abdullah bin Samroh. Keyakinan mereka bahwa membunuh kedua orang tua halal hukumnya. Misalnya nanti. Kemudian kelompok Khawarij sekte lain adalah Al-Bad'iyah. Nanti. Sedangkan pendapat kaum Bad'iyah ini mirip dan serupa dengan kelompok Al-Arzaqah. Hanya saja perbedaannya nanti kelompok sekte Khawarij Bad'iyah ini menyatakan bahwa sholat ini hanya wajib 2 rakaat di
pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Alasan mereka ini tidak lain karena kembali kepada apa yang disampaikan dalam firman Allah, yaitu aqimi sholah torofain nahar wa zulafa minal lail minal hasanati ibna sayiat. Ganti keroitakin. Ini pendapat ya yang berbeda, pendapat yang menunjukkan keyakinan yang berbeda dari keyakinan kaum Bat'iyah, sekte Bat'iyah. Ya, meskipun pada dasarnya untuk induk daripada keyakinan Bat'iyah ini hampir sama dengan sekte Khawarij Al-Arzaqah ini ya. Nah, kemudian antara Al-Bat'iyah dengan sekte Khawarij Al-Arzaqah ini nanti sejaman atau senada dalam hal ya diperbolehkannya ya menjadikan wanita sebagai tawanan dan diperbolehkannya membunuh ya keturunan kaum kafir dengan secara di cara mana itu diculik ya. Ini pertemuan pendapat antara Batniyah dan Arzaqah. Dari kaum Arzaqah dan kaum Batniyah sama-sama berpendapat bahwa ya, diperbolehkannya menjadikan wanita sebagai tawanan dan diperbolehkannya membunuh anak kecil dari keturunan kafir secara ya, diculik. Ya. Nah, kemudian secara global nanti seluruh khawarij ini sepakat dalam hal keyakinan ya, terhadap kufurnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga dari 15 sekte khawarij yang telah kita sebut tadi, ini semuanya sepakat dan semuanya memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika melakukan tahkim dengan Muawiyah, seketika itu Ali kufur. Dan pendapat selanjutnya, kesepakatan seluruh sekte Khawarijnya ada 15. Yang kedua, bahwa siapa saja ya, orang yang melakukan dosa besar telah kufur. Kecuali tadi dari 15 sekte kecuali kaum Najatiyah ya, atau sekte Khawarij Najatiyah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar ini belum kufur sehingga sampai sudah dilaporkan ya. Ini itu berkaitan dengan kelompok Khawarij ya, serta sekte-sektenya dan juga pengikutnya atau pengagasnya serta keyakinannya. Adapun kelompok yang terusnya adalah Syiah nanti, ya, kelompok Syiah. Nah, mereka atau kelompok Syiah ini memiliki berbagai nama. Ya, di antaranya adalah Syiah sendiri, Rafidhah, Al-Ghaliyah, dan Toyaroh. Berkait dari nama-nama yang dimiliki empat ini nanti ini akan pecah menjadi berbagai jenis ya atau berbagai kelompok, karena nanti ya, kenyataan tadi sudah disebutkan ya, di awal ya, nanti bahwa Syiah ini nanti akan pecah menjadi 32 kelompok atau sekte ya. Ini Syiah ya. Tadi di awal sudah ya, kalau tadi kaum Khawarij ini pecah menjadi 15, Syiah pecah menjadi 32 kelompok. Nah, kemudian kenapa sih Syiah ini dikatakan sebagai Syiah? Ini diantaranya adalah karena mereka begitu antusias dan begitu mendewa-dewakan istilahnya kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan nanti ada sebagian dari kelompok Syiah ini yang mengatakan bahwa apa yang atau sebenarnya yang seharusnya menjadi Rasul adalah Nabi kita Muhammad, bukan Nabi kita Muhammad SAW, tetapi Ali bin Abi Thalib. Hanya saja si Jibril ini salah dalam menyampaikan
wahyu yang seharusnya kepada Sayyidina Ali, Jibril salah alamat sehingga disampaikan kepada Nabi kita. Ya, satu. Nah, berkaitan dengan Syiah ini karena ya begitu mendewa-dewakannya Ali sehingga menurut mereka bahwa Sayyidina Ali ini lebih unggul melebihi seluruh sahabat Nabi. Nah, berkaitan dengan kaum Syiah ini ada penyebutan lain ya, bahwa kaum Syiah ini juga disebut dengan kaum Rafidhah. Kenapa? Karena ya, mereka ya, mundur dan tidak mengakui sebagian besar sahabat-sahabat serta tidak mengakui keimaman atau kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya. Ini kenapa kemudian mereka disebut dengan kaum Rafidhah. Ya. Sedangkan sehingga mereka disebut nanti kaum Rawafid nanti. Tadi Rafidhah kan kaum Rawafid ya. Ini juga karena mereka menolaknya ya, Zaid bin Ali ya, ketika mereka ketika Abu Bakar dan Umar ini berkuasa ya. Dan mereka berkata bahwa ya, kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ya, ini ya, tapi Zaid mengatakan bahwa berikan ya, kepemimpinan itu kepada saya. Dengan kata lain, kaum Rafidhah tadi tidak mau mengakui ya, kepemimpinan atau kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dan menilai bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar ini adalah kekhalifahan yang tidak sah dan tidak perlu untuk diakui. Kemudian ya, nanti sebagian dari kelompok Syiah ada sebagian yang tidak ya, mengunggulkan atau tidak melebih-lebihkan Utsman ya, terhadap Ali ya, nanti ya, karena disebut dengan kaum Rafidhi ini karena mereka dalam melebihkan Ali terhadap Utsman bin Affan ya, nanti ya, tapi dalam kelompok mereka ada yang tidak ya, alias antara Utsman dan Ali ini punya kesejajaran lah, tidak Ali lebih tinggi, tidak Utsman lebih tinggi ya. Ada sebagian sekte itu nanti kita akan bahas lebih lanjut insyaallah. Ya. Di antara kelompok Syiah juga ada yang disebut dengan kelompok Al-Qutbiyah ya. Ya. Ya, disebut dengan kelompok Al-Qutbiyah ya, ya. Ini karena ya, mereka sudah memastikan terhadap kematiannya Musa bin Ja'far. Nanti di sisi lain nanti kelompok Syiah juga ada yang disebut dengan kelompok Al-Ghaliyah nanti. Dan mereka ya, disebut dengan kelompok Syiah Al-Ghaliyah karena berlebihannya mereka atau melampauinya batas mereka dalam menilai Ali nanti. Bahkan mereka sampai mengatakan ya, terhadap Ali hal-hal yang tidak pantas dengan sifat-sifat rububiyah dan kenabian nanti. Adapun orang yang menyusun kitab mereka adalah Hisam bin Hakam, Ali bin Mansur, Abul Ahwas, Husain bin Sa'id, Fadl bin Sadan, Abu Isa Al-Waraq, Ibnu Rawanid, Al-Manhiji. Ini kitab-kitab yang sudah lama ditulis, meskipun sekarang juga sektor kontemporer ini juga banyak kitab-kitab yang berkembang yang berkaitan dengan Syiahnya. Nah, kebanyakan mereka berdomisili di daerah Qum, Khorasan, dan di kota Idris dan Kufah. Ini nanti. Ini berkaitan sekilas tentang Syiah dan kemudian pertemuan yang akan datang kemungkinan kita akan membahas lagi tentang kaum Rafidhah ya nanti masih. Ya, kira-kira semacam itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan enggak ini? Tapi kira-kira yang bingungi ya. Karena ini masih
masih berfokus di cerita. Ya. Cerita. Gimana? Ya. Kira-kira demikian itu dulu ya. Nah, sudah jam. Iya Pak. Oke. Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah online ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.